Sebelum video ini dimulai, apakah kalian bisa menjawab pertanyaan ini? Apa yang kalian dapatkan ketika kalian belajar di sekolah? Dan apa yang kalian dapatkan setelah kalian mendapatkan ilmu itu? Apakah kalian tidak bisa menjawab? Misalkan kalian tidak bisa menjawab pertanyaan simpel tersebut, berarti kalian sudah kehilangan pemikiran kritis kalian. Salah satu hal yang dibenci oleh penguasa, oleh elit global di sana adalah pemikiran yang kritis. Ketika kita berpikir kritis, itu ada hal yang di otak kita tidak menerima sesuatu. Apakah kalian pernah berpikir ketika kita di sekolah, kita disuruh taat terhadap peraturan? Kita tidak boleh rambut kita panjang, kita tidak boleh menggunakan sepatu selain warna hitam, dan kita tidak boleh tidak menggunakan seragam, dan kita harus sama dengan orang yang lain. Jadi misalkan sekolah itu tidak ada edukasi, itu adalah sistem. Jadi sekolah itu adalah sistem. Tapi sekolah ini kenapa orang melihat sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk kita bisa mencari ilmu? Karena di situ dibalut dengan edukasi, dibalut dengan pembelajaran. Sebenarnya misalkan itu tidak ada, edukasi itu tidak ada, sekolah itu adalah sistem di mana doktrinisasi. Supaya apa? Supaya kita taat, kita menjadi budak pekerja. Jadi pemikiran kritis itu adalah pemikiran yang bertanya. Jadi misalkan kita diberi sesuatu soal, kita harus bertanya, kenapa jawabannya seperti ini? Kenapa tidak seperti ini? Ini adalah pendapatku, kenapa ini tidak boleh? Kenapa aku harus mensetujui pendapat orang lain? Sama juga dengan belajar. Kenapa belajar? Itu identiknya ke sekolah. Kenapa kita tidak bisa belajar dengan orang lain yang berpengalaman? Kenapa harus sekolah? Kenapa harus yang namanya ada tempatnya? Kenapa di sekolah itu ada sistemnya? Jadi orang-orang lama, filsuf-filsuf lama, kenapa mereka bisa berpikir kritis? Karena dulu itu tidak ada yang namanya sekolah. Jadi pendidikan dulu itu adalah cara berpikir. Jadi orang dulu belajar itu sama yang tua, sama yang muda, satu tempat itu untuk berpikir. Sekarang belajar itu mencari nilai. Dulu itu tidak seperti itu. Jadi misalkan filsuf lama dengan orang-orang yang hebat di dalamnya, itu supaya kita bisa berpikir, oh ini pendapat ini bagaimana, pendapat B bagaimana. Itulah cara berpikir, cara belajar. Bukan mencari nilai 90, 95, 100, bukan seperti itu. Itu adalah pendidikan untuk budak-budak ketika dia keluar dari sekolah itu siap bekerja. Karena apa? Karena di sekolah itu ada sistemnya, sistem taat, sistem tertib. Supaya apa? Ketika mereka keluar dari sekolah, mereka bingung, kenapa aku tidak punya skill, kenapa aku tidak punya knowledge, kenapa aku harus kerja seperti ini. Jadi kita tidak ada yang namanya kebebasan. Contoh begini, misalkan kalian ingin panjat tebing, apakah kalian belajar dulu ke sekolah? Jawabannya ya tidak. Kalian cari orang yang ahli di panjat tebing tersebut yang sudah lama. Jadi guru tersebut mengajarkan kalian bagaimana mencengkram yang kuat, bagaimana kalian itu naik secara aman, bagaimana kalian itu berpijak di batu yang kuat. Supaya apa? Supaya tidak terpleset. Jadi belajar itu bisa di mana aja. Misalkan di situ ada orang yang jago di bidangnya, kalian di situ belajar sama mereka. Pemikiran kritis itu bukan datang dari orang pintar, tapi datang dengan orang yang ingin tahu. Jadi misalkan kalian ingin tahu terus, pemikiran kalian kritis. Karena apa? Karena kalian tidak puas dengan jawaban tersebut. Karena kalian terus bertanya-tanya, apakah ini benar? Apakah jawaban ini benar? Kenapa jawabannya harus seperti itu? Kenapa jawabannya tidak seperti ini? Itu adalah salah satu orang berpikir kritis. Sama juga di media sosial, kalian membaca-baca berita. Dengan satu berita, apakah itu sudah mendapatkan berita yang valid? Jawabannya tidak. Banyak sekali sejarah-sejarah itu dipalsukan. Banyak sekali berita-berita itu dipalsukan untuk kepentingan tertentu. Jadi adanya berita ya, itu sama saja kalian itu mencerna hal yang mentah. Karena apa? Karena misalkan kalian membaca berita dengan sumber, entah itu punya pemerintah, entah itu punya orang lain, kan harus tahu ini siapa yang menyampaikan. Apakah orang ini mempunyai kepentingan pribadi? Misalkan berita ini memiliki kepentingan pribadi untuk kelompok, untuk dirinya sendiri, berarti di situ ada sistem di dalamnya. Kalian harus ngerti dulu, berita itu dibuat
pasti ada yang diuntungkan. Berita itu dibuat, pasti ada yang merugikan orang lain. Contoh begini, ada misalkan berita pencemaran lingkungan. Kan harus berpikir, kenapa itu tercemar? Kenapa lingkungan itu tercemar? Kenapa pabrik buang limbah itu ke sungai? Kenapa ada namanya polusi udara? Jadi kalian bayangkan, ini ada air dibungkus di botol plastik dan dijual. Karena apa? Karena lingkungan kita itu tercemar dengan limbah-limbah pabrik di sungai, dengan sampah-sampah. Itu supaya apa? Supaya orang yang menjual air mineral ini itu memiliki banyak uang. Jadi kenapa pabrik-pabrik membuang limbah ke sungai? Itu dia sudah bekerja sama dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Oh, pabrik ini bekerja sama dengan pabrik itu. Oh, pabrik ini bekerja sama dengan pabrik B. Karena apa? Mereka mempunyai kepentingan. Makanya limbah tersebut dibuang ke sungai. Supaya apa? Supaya orang tidak bisa meminum air sungai tersebut. Mata airnya dicemari, mata airnya ditutup, mata airnya dikelola orang asing. Supaya apa? Supaya masyarakat itu tetap tertekan. Dan kalian tidak bisa berpikir sampai ke situ. Karena apa? Karena itu adalah doktrin. Oh, dia buang limbah karena kecerobohan. Timbullah berita, padahal dia buang limbah itu sudah bekerja sama dengan pabrik-pabrik lain. Supaya apa? Supaya orang tidak bisa menikmati air tersebut. Adalah air kemasan dalam botol untuk dijual. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi, kepentingan pabrik tersebut, dan kepentingan orang kaya tersebut. Contohnya lagi adalah hukum. Misalkan kalian lihat video yang viral ya, orang yang memiralkan kasus-kasus tertentu. Kenapa pihak berwajib itu langsung cepat menuntaskan hal tersebut? Karena mereka tidak ingin malu. Karena apa? Karena mereka tahu ini adalah berita yang viral, harus diselesaikan. Coba video itu tidak viral, coba media sosial itu tidak ada. Zaman dulu tidak adanya media sosial, tidak adanya hal-hal yang bisa membuat orang itu bereaksi dengan cepat. Itu kasus-kasus tertentu itu tidak diusut. Karena apa? Karena tidak adanya attention, tidak adanya reaksi di situ. Jadi zaman dulu misalkan ada kasus, itu sulit sekali untuk diviralkan. Karena apa? Tidak adanya media sosial, dan kasus itu diabaikan saja karena tidak ada yang peduli. Misalkan mereka tidak menangani hal tersebut, organisasi mereka malu di masyarakat dan tidak ada kepercayaan di masyarakat. Jadi pemikiran kritis itu bukan berarti kita pintar, bukan berarti kita jenius, tapi bagaimana kita menyaring informasi, bagaimana kita berpikir dengan jawaban kita sendiri, dengan jawaban kita yang kita yakini, dan kita bertanya-tanya apa jawaban yang benar. Kita mendapatkan pendapat ya dengan banyak orang, kita mendapatkan pendapat dengan sedikit orang, dengan pemikiran kritis juga, dan kita mendapatkan sesuatu pemikiran ini karena kita penasaran, karena kita ingin tahu apa itu kebenaran yang sesungguhnya. Jadi pemikiran kritis itu bukan orang yang jenius, bukan orang yang pintar, tapi seberapa banyak orang itu berpikir, seberapa banyak orang itu belajar, seberapa banyak orang itu ingin tahu. Jadi kita harus mengerti bagaimana pemikiran kritis itu. Kita tidak mudah percaya di suatu hal. Kita tidak percaya, oh ini jawabannya A, oh ini B. Bukan seperti itu. Tapi kita berpikir di luar daripada itu. Apakah ada jawaban di luar itu? Apakah ada jawaban di luar lingkaran itu? Kalian harus mengerti apa itu jawaban yang lebih. Jadi hal yang merugikan bagi penguasa di sana adalah rakyat yang bisa berpikir.